Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Fiatun Istiqomah. Hari ini kita akan mengupas tuntas matematika, khususnya mengenai materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, materi ini merupakan materi kelas 7 semester 1 mengenai bab 3 bentuk aljabar. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu materinya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, kita akan membahas penjumlahan bentuk aljabar. Supaya kalian lebih paham, kita langsung masuk ke soal ya. Soal yang pertama, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Nah, kita bahas bersama-sama. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan bentuk aljabar, itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita tulis dulu bentuk aljabar yang pertama, terus kita jumlahkan dengan bentuk aljabar yang kedua. Nah, kemudian setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis. Masih ingat kan untuk materi suku sejenis? Nah, jadi kalau suku sejenis kalian cari saja yang variabelnya sama, ya. Nah, sekarang coba kita lihat mana suku yang sejenis. Nah, ternyata di sini ada 7A, dia sejenis dengan 8A. Nah, kita kumpulkan, berarti nanti 7A kita tulis dulu, terus 8A-nya kita tulis di sebelah 7A. Namun, untuk menulisnya, jangan lupa kalian lihat, di depan 8A ini ada operasi apa? Penjumlahan kan? Plus 8A. Berarti kita harus menuliskannya juga di sini plus 8A. Nah, ini suku sejenis yang pertama ya. Kemudian kita cari lagi pasangan suku sejenis yang lainnya. Nah, selanjutnya kita geser ke sebelahnya, yaitu ada plus 4B. Nah, berarti kita lihat plus 4B, itu kita tulis dulu ya, plus 4B. Kemudian sejenis dengan siapa? Nah, ternyata sejenis dengan min 6B. Karena depannya min, nah, nanti kita juga memindahkan di sini, ditulis juga dengan min 6B. Nah, jadi intinya untuk mengumpulkan suku yang sejenis, kalian jangan lupa operasi yang ada di depan suku yang mau kita pindah itu harus ikut ya. Kalau di depannya plus, berarti kita tulis juga plus. Ini kan 4B, plus 4B, ya udah kita tulis plus 4B. Tapi kalau depannya min 6B, berarti ya kita tulis min 6B. Pokoknya menyesuaikan ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian harus mengoperasikan suku yang sejenis. Ingat, kalau penjumlahan itu yang bisa dihitung adalah suku yang sejenis. Kalau tidak sejenis, itu tidak bisa kita hitung. Contohnya ya, misalkan ini. Ini kan ada 7A ditambah 8A. Tadi kan sejenis kan? Kita hitung ini dulu. Ibaratnya, misalkan A itu apel. Kalian punya 7 apel ditambah 8 apel. Nah, jadi kalian punya berapa apel? Nah, ada 15 apel kan? Karena tadi apel disimbolkan dengan huruf A, berarti jawabannya adalah 15A. Kemudian kita cari suku sejenis lainnya lagi ya. Kan ini ada 4B dikurangi 6B. Nah, ibaratnya gini, kalian punya 4 belimbing dikurangi 6 belimbing. Apakah belimbingnya masih sisa? Apakah belimbingnya kurang? Apakah lebih? Nah, ini sebenarnya sama seperti operasi pada bilangan bulat biasa. 4 dikurangi 6. Nah, hasilnya berapa? 4 dikurangi 6.
kurang kan, 4 dikurangi 6 berarti kan kurang, atau jawabannya nanti negatif. Nah, kurangnya berapa? Ada kurang 2, jadi negatif 2B. Intinya sebenarnya kalian itu operasikan saja seperti bilangan biasa. Tadi kan yang depan ini 7 ditambah 8, kan jawabannya 15. Nanti tinggal ditambahi belakangnya A, karena ini kan sama-sama A. Terus kalau yang ini 4B dikurangi 6B, ya udah 4 dikurangi 6, hasilnya kan negatif 2 kan. Jadi kita tulis min 2. Karena negatif jadi kita tulis min 2. Kecuali kalau hasilnya positif 2, berarti di sini plus ya. Nah, ini cara mengurangkannya yang ini. Oke, terus tadi kenapa kok hanya suku sejenis saja yang bisa dijumlahkan? Coba kalau misalkan sukunya tidak sejenis, misalkan ya, kalian punya 8 apel ditambah 4 belimbing. Jadi total kalian punya berapa? Total berapa apel dan berapa belimbing? Nggak mungkin kan? Jawabannya 12 apel dan belimbing. Kan nggak mungkin kan? Jadi jawabannya ya tetap 8 apel dan 4 belimbing. Jadi mereka tetap, pokoknya intinya kalau yang tidak sejenis itu tidak bisa kita hitung. Kalian hanya bisa menghitung bagi suku yang sejenis. Oke, itu soal yang pertama. Kemudian kita lanjut soal yang kedua, masih mengenai penjumlahan bentuk aljabar. Tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Cara mengerjakannya sama seperti tadi langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tulis dulu bentuk aljabar yang pertama. Kemudian karena ini penjumlahan, ya udah kita tulis tambah dengan bentuk aljabar yang kedua. Setelah itu, kita kumpulkan yang sejenis. Nah, mana yang sejenis? Nah, ada 16A sejenis dengan 5A. Nah, karena depan 5A itu plus, ya udah kita tulis di sini plus 5A. Kemudian mana lagi? Nah, ada negatif 12B. Ini kan depan 12B adalah tanda pengurangan kan? Berarti ya udah kita anggap sebagai negatif atau pengurangan. Min 12B kita tulis. Dia sejenis dengan ini negatif 9B. Ini kan depannya min, jadi ya kita tulisnya juga min 9B. Kemudian ada lagi yang sejenis. Nah, kalau kita lihat ternyata tidak ada lagi kan? Kalau tidak ada lagi, kita tulis sisa yang belum kita tulis. 16A kan sudah kita tulis, 12B juga sudah ada. 4, nah 4 belum kan, 5A sudah, 9B sudah, 2C belum. Jadi tersisa 4 dan 2C. Namun alangkah lebih baiknya kita urut dari yang memiliki variabel saja. Kalau yang 4 ini konstanta kita letakkan di belakang ya. Berarti kita tulis 2C-nya dulu, yaitu plus 2C. Kemudian yang terakhir baru kita tulis plus 4 ya. Nah, ini kan sudah kita tulis semua kan, bentuk aljabarnya sudah tidak ada yang tertinggal kan. Baru kita operasikan suku yang sejenis. Dimulai dari yang terdepan dulu, ada 16A ditambah 5A. Langsung saja kita hitung 16 ditambah 5 atau 16 apel ditambah 5 apel. Jawabannya adalah 21 apel atau 21A. Kemudian yang kedua ada depannya, ini kan 12B dikurangi 9B. Di depan 12B ini kan min kan, pengurangan kan, kita anggap sebagai negatif. Berarti negatif 12B dikurangi 9B. B-nya kita simpan dulu nggak apa-apa, kalian langsung negatif 12 dikurangi 9. Coba dihitung. Negatif 12 dikurangi 9. Berapa hasilnya? Ibaratnya gini, kamu pinjem 12, pinjem lagi 9. Maka total pinjamanmu jadi tambah banyak kan? Nah, berapa pinjamanmu? Jadi ternyata pinjam 21B. Nah, kemudian yang terakhir,
Karena di sini 2C dengan 4 itu suku yang tidak sejenis, berarti kita tidak bisa menghitungnya. Ya sudah, karena tidak bisa dihitung, kita tulis saja 2C dan 4 atau 2C ditambah 4. Nah, yang terakhir ini kalian lihat, apakah masih ada suku yang sejenis? Nah, tidak kan? Mereka berbeda semua. Kalau yang pertama variabelnya A, ini variabelnya B, ini C, dan ini konstanta. Ternyata mereka sudah berbeda semua. Kalau sudah berbeda semua, berarti langkah menjumlahkannya ini sudah selesai. Nah, itu jawabannya. Nah, untuk berikutnya kita beralih ke pengurangan bentuk aljabar. Langsung masuk ke soal saja ya. Sebenarnya konsep untuk mengurangkan itu sama saja seperti penjumlahan. Intinya kalian hanya boleh menghitung jika sukunya itu sejenis, ya. Nah, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Kita selesaikan dulu. Yang pertama kalian tulis dulu bentuk aljabar yang pertama. Ini ya, kalian tulis. Kemudian karena ini pengurangan, jadi kalian di sini sisipi pengurangan. Kemudian bentuk aljabar yang keduanya kalian tulis di belakangnya. Nah, setelah itu kalian jabarkan dulu. Nah, untuk menjabarkannya, ini kan ada dua bentuk aljabar ya. Ada yang depan dikurangi yang belakang. Nah, untuk yang depan kalian langsung tulis aja. Kurungnya langsung dihilangkan. Ditulis 7A ditambah 4B. Namun, untuk yang belakang itu ada langkahnya. Kalian tidak boleh asal menuliskannya. Di sini biasanya banyak sekali yang keliru di bagian ini. Jadi kuncinya kalian harus benar-benar teliti ya, nggak boleh tidak teliti. Nah, sekarang gini caranya. Ini kan dikurangi 8A. Ya sudah, kalian tulis di sini dikurangi 8A. Kemudian ini lagi yang berikutnya dikurangi min 6B. Jadi kalian tulis dikurangi, terus ini min 6B. Tulis saja dikurangi min 6B. Jangan lupa ini dikasih kurung ya, biar memisahkan antara min yang depan dan yang belakang. Pengurangan negatif 6B. Nah, kalau semisal kalian menjumpai di sininya plus, ya udah kalian dikurangi 6B. 6B-nya positif. Tapi karena di sininya min, jadi 6B-nya kita anggap sebagai negatif. Nah, selanjutnya kita langsung kumpulkan suku yang sejenis. Kita mulai dari yang terdepan, yaitu ada 7A. Nah, kalian lihat, mana yang sejenis dengan 7A? Ternyata adalah min 8A. Ya udah, kalian tulis aja min 8A. Kemudian setelah 7A, kita geser ke sebelahnya, yaitu ada 4B. Nah, 4B-nya kalian tulis dulu ya, kan jadi plus 4B. Kemudian 4B sejenis dengan, nah ini, dikurangi negatif 6B. Jadi kalian tulis juga di sini, dikurangi negatif 6B. Setelah itu, langkah berikutnya kalian mengoperasikan suku yang sejenis. Tinggal kalian hitung saja, mulai dari yang terdepan, yaitu 7A dikurangi 8A. Nah, cara menghitungnya, ya udah kalian hitung seperti bilangan biasa, 7 dikurangi 8. Hasilnya negatif kan? Negatif berapa? Negatif 1. Nah, karena di situ variabelnya adalah A, berarti jawabannya adalah negatif 1A. Namun, perlu kalian ingat pada bentuk aljabar, jika koefisiennya itu 1, berarti tidak usah ditulis. Harusnya kan negatif 1A. Nah, satunya tidak usah ditulis. Jadi yang kita tulis adalah negatif A. Ya, pokoknya kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Ya, kalau mau ditulis sih boleh. Cuma kalau tidak, ya tidak apa-apa. Biasanya kan pada umumnya itu 1 tidak ditulis. Nah, selanjutnya, kalau perhitungan suku sejenis yang berikutnya,
kalian perhatikan dulu, di sini kan ada tanda min ketemu min kan. Biar mudah kita ubah dulu min ketemu min menjadi plus. Nah, kita berarti tulis aja dulu plus 4B. Terus ini kan min ketemu min jadi plus ya, berarti plus 6B. Nah, setelah itu baru kita hitung yang 4B dengan 6B. Nah, ini kan penjumlahan. Ibaratnya 4 buku ditambah 6 buku. Total berapa buku? Ada 10 buku. Jadi plus 10 buku. Nah, ini kalau kalian lihat jawabannya adalah negatif A ditambah 10B. Nah, mereka kan berbeda jenis. Berarti ini sudah selesai. Nah, itu cara mengerjakan soal nomor 3. Kita lanjut ke cara mengerjakan soal yang keempat. Nah, kurangkan negatif 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Cara menyelesaikannya, yang pertama kalian perhatikan dulu, di situ ada kata dari. Nah, setiap ada kata dari, itu nanti kalau pengurangan, kalian kurangkan dari belakang, baru dikurangi yang depan. Ibaratnya gini, kurangkan 5 dari 10. Nah, berarti cara mengerjakannya gimana? Berarti kan 10 dikurangi 5 kan, bukan 5 dikurangi 10. Jadi setiap kalian menjumpai kata dari, itu belakang dulu, baru dikurangi yang depan. Nah, berarti kita tulis dulu 10P ditambah 11, kemudian kita kurangkan dengan negatif 2P dikurangi 5. Kita tulis di sebelahnya. Nah, setelah itu baru kita jabarkan dulu. Untuk menjabarkan sama seperti soal yang ketiga tadi ya. Bentuk aljabar yang pertama kalian tulis saja, jadi 10P ditambah 11. Kemudian bentuk aljabar yang kedua, jangan sampai lupa karena pengurangan, jadi ini satu persatu dikurangi negatif 2P, kemudian dikurangi negatif 5. Nah, setelah dijabarkan, kalian kumpulkan suku-suku yang sejenis. Kita mulai dari yang terdepan, yaitu ada 10P. Nah, kalian tulis dulu saja 10P, terus cari mana yang sejenis dengan 10P. Nah, ternyata yang sejenis adalah ini, dikurangi negatif 2P. Kalian tulis di sebelahnya, dikurangi negatif 2P. Kemudian setelah 10P kita beralih ke 11 ya. Nah, 11 itu kan bilangan bulat biasa. Di depannya ada simbol plus, berarti kalian tulis plus 11. Kemudian karena ini bilangan bulat, mana yang bilangan bulat juga yang tidak memuat variabel. Nah, ternyata ada ini dikurangi negatif 5. Kan mereka sama-sama bilangan bulat dan tidak mempunyai variabel kan. Jadi mereka itu suku sejenis. Nah, kita tulis dikurangi negatif 5. Nah, sebelum kita hitung, ini kan kita harus mengoperasikan bentuk aljabar ya. Tapi sebelum kita hitung, kalian perhatikan tandanya di sini. Ini kan ada dikurangi negatif. Nah, min ketemu min itu bisa kita ubah menjadi plus. Jadi kalian tulis 10P ditambah 2P. Begitu pula yang sebelahnya. Di sini kan ada min ketemu min. Nanti bisa kita ubah menjadi plus. Jadi ini plus 11, terus ini plus 5. Nah, setelah ini baru kita hitung suku yang sejenisnya. Mulai dari yang terdepan yaitu 10P dengan 2P. 10P ditambah 2P berapa? 12P. Kemudian yang sebelahnya kita hitung 11 ditambah 5 berapa? Hasilnya positif kan? Jadi tandanya plus 16. Nah, ini jawabannya sudah selesai karena ini sudah paling sederhana ya. Sudah tidak bisa kita hitung lagi karena mereka tidak sejenis.
Nah, itu dia materi pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan pada bentuk aljabar. Intinya, setiap kalian mau menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar, itu yang bisa kita hitung hanya suku yang sejenis. Jika mereka tidak sejenis, berarti ya tidak bisa kita hitung. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video pembelajarannya. Nantikan terus video-videoku yang selanjutnya. Jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan komen ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.